Oke, selamat datang kembali di channel Let Games, dan di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua tips and trik cara bermain game Evo Wars IO ya. Kalau misalnya kalian tahu, Evo Wars IO itu adalah game IO ya, maksudnya itu kayak online gitu, cuma bertugas membunuh-bunuh orang, dan itu akan evolve dirinya sendiri untuk menjadi lebih besar, dan pedangnya itu punya senjata ya, jadi senjatanya itu akan memanjang jarak ininya range-nya gitu. Jadi kalian bisa membunuh lebih jauh lagi, lebih tingkatan lagi. Nah, bagi kalian yang main itu, dan bagi kalian yang main Evo Wars IO dan kalian itu selalu merasa kalah terus, selalu merasa terbunuh terus, di sini saya akan menunjukkan beberapa tips-tipsnya ya, supaya kalian itu bisa nggak gampang dikalahin dan bisa bertahan lama kalau misalnya kalian itu sudah besar ya. Oke, jadi kita langsung aja ke gamenya ya. Oke, jadi kita sudah ada di gameplaynya ya. Nah, ini tampilan pertama Evo Wars IO yang di Android ya, atau yang di HP, bukan yang di desktop atau di laptop ya. Karena di laptop juga ada. Karena kalau misalnya kalian ingin main di laptop atau PC itu juga ada ya. Jadi kalau misalnya kalian ini ingin main di komputer atau di laptop, kalian juga bisa main ya. Cara mainnya itu kalian bisa klik link di deskripsi di bawah, nanti saya kasih ya, untuk yang desktop ya, bukan yang HP. Atau kalian bisa search aja ke Google Evo Wars IO, nanti akan muncul websitenya sendiri ya, jadi kalian bisa main langsung ke websitenya sendiri. Tapi kalau misalnya kalian ada HP gitu ya, saran saya sih mainnya di HP ya, karena lebih enak gitu ya, tergantung kalian sih sukanya main di yang mana ya. Oke, jadi ini tampilan pertamanya ya. Ada nama, terus di sini ada tombol play sama evolution. Evolution ini adalah maksudnya ini nih, ada karakter-karakter yang kita buka gitu ya, yang sudah pernah saya lalui gitu. Nah, di sini saya baru sampai level 17 maksimal ya, dan di sini baru update sampai level 26. Itu yang terbaru 26. Nah, di sini urusan sampai 17, dan itu juga 20 menit ya bisa. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan ya gimana caranya supaya kalian bisa bertahan gitu ya. Kalau misalnya dari pertama kali itu kalian bisa dengan cepat meningkatkan gitu ya. Jadi yang pertama itu yang harus kalian lakukan itu menghindar pemain-pemain yang levelnya lebih tinggi dari kalian atau yang setara dengan kalian gitu ya. Misalnya kalian ini udah masih caveman gitu, masih yang level pertama, dan ketemu caveman itu boleh dibunuh ya, karena itu level 1. Tapi kalau misalnya kalian level 2 dan musuh kalian ada yang level 3, kalian harus hati-hati ya, karena jangkauannya itu lebih jauh, jangkauan senjatanya itu lebih jauh, sehingga kalau misalnya kalian mencoba mengejar, bisa saja kalian terbunuh, atau yang di level yang di atasnya yang jangkauan senjatanya lebih jauh lagi ya. Tapi kadang kala kalau misalnya kalian itu ada sedikit nekat gitu ya, itu juga kadang-kadang bisa gitu membunuh yang level terakhir dengan kalian yang masih level kecil gitu ya. Cuma itu biasanya beruntung aja gitu, kalau misalnya si pemainnya itu lagi nggak konsisten, lagi nggak fokus aja gitu. Nah, yang pertama itu yaitu menghindari pemain yang level tinggi, dan yang kedua itu usahakan membunuh yang level di bawahnya ya. Karena kalau misalnya kalian baru atau masih belum terlalu jago main gitu ya, kalian cari aman lah gitu. Kalau misalnya ada setara dengan kalian tuh jauhin. Terus kan kalau misalnya ada yang lebih kecil dari kalian sementara kalian sudah gede, kalian harus hati-hati juga ya, makin karena makin besar karakter kalian, maka makin gerakan kalian itu menjadi lambat ya. Jadi kalau misalnya karakter kalian itu makin besar, udah level terakhir 26 itu, maka sangat lambat ya. Jadi berbahaya ya, kalau misalnya diincar sama yang di bawah kalian yang lebih cepat gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu kalian harus cari area sendiri ya. Kalau misalnya kalian udah besar, nanti kalian ukurannya kalian levelnya udah tinggi, kalian harus, kalau misalnya ukuran kalian udah tinggi, nah kalian itu harus mencari area untuk tempat kalian farming gitu ya. Kalau misalnya ada
karakter level kecil datang ke situ, kalian bisa dengan mudah membunuhnya gitu ya. Oke, jadi kita di sini langsung aja ya, praktekin aja. Oke, jadi kita langsung pencet tombol play di sini. Oke, jadi ini sudah masuk ke gamenya ya. Nah, di sini yang bisa kalian lihat ini masih kecil ya karakternya. Nah, yang pertama itu kalian harus menghindari yang kayak di atas itu. Kalau misalnya kalian ini masih biasa ya, belum terlalu pro, tapi kalau misalnya saya yang udah lumayan lama mainnya itu sudah bisa membunuh yang ya yang satu level di atas saya gitu ya. Kalau misalnya levelnya masih kecil kayak gini nih. Sebentar, saya coba dulu. Oh ya, jadi kadang jadi hati-hati ya kalau misalnya kadang kala tadi kayak tadi gitu ya, kalian bisa terjebak dengan karakter yang level atas yang selalu sembunyi dan nggak kelihatan sama kita karena kita masih kecil orangnya, sementara dia udah gede jadi kelihatan lingkupnya lebih jauh lagi, lingkup areanya. Nah, jadi saran saya di sini jangan langsung kayak tadi kayak saya itu ya, itu lumayan berbahaya ya, karena bisa saja kayak tadi tiba-tiba muncul. Jadi kalian harus perhatikan sisi-sisi layarnya kalian itu dengan baik ya, apakah ada karakter yang muncul, karakter level besar yang muncul atau enggak. Jadi kita di sini makanin orb dulu ya, kalau panggilan saya ini orb kayak karena bentuknya kayak bulat gitu ya, dan berusaha sebisa mungkin itu menjauhi ya. Kalau misalnya tetap dikejar, kalau levelnya sangat tinggi gitu ya, kalian benar-benar harus lari. Tapi kalau misalnya kecil itu kalian bisa ya serang aja kayak tadi gitu ya, di bawah, tapi saya bisa berani nyerang gitu. Kalau misalnya sudah dikejar, tapi sebisa mungkin kalian harus lari lah gitu ya kalau misalnya bisa. Oke, jadi ini kita tetap berada di sisi kanan. Nah, sebaiknya itu kalian berdiam diri itu jangan di tengah ya, tapi di sisi arena dari game ini. Ada di kanan, di sisi atas, sisi bawah, sama sisi kiri. Kalau misalnya di tengah itu akan berbahaya ya, karena karena gimana ya, karena pemain besar itu biasanya ngumpulnya di tengah-tengah. Cuma kalau misalnya kadang-kadang kayak gini nih, nah ini tuh kayak pemukul tongkat besi itu kadang-kadang itu tongkat bisbol itu kadang-kadang suka muncul, suka punya area sendiri ya di bawah itu, sehingga kalian juga harus hati-hati ya kalau misalnya kalian meluncur ke bawah gitu. Kalian sebisa mungkin perhatikan juga layar monitor kalian atau layar HP kalian ya, untuk melihat apakah ada karakter yang cukup berbahaya di bawah situ, di bawah atau di tempat yang kalian tuju. Nah, sini udah naik level ke level 8 ya, kalau bisa kalian lihat di sebelah situ. Nah, jadi kalau misalnya udah level minimal level 3 ya gitu untuk menurut saya gitu ya, kalian bisa langsung aja gencar-gencar untuk membunuh yang level di bawah-bawah ya, karena ya jangkauan pedangnya sudah mulai jauh ya, jadi kalian sudah bisa untuk mencoba membunuh nah bentar, jadi kalau misalnya kalian main ini tuh harus fokus ya, harus benar-benar fokus, karena bisa tiba-tiba aja muncul dari mana gitu ya, karena di sini ada fitur sprint ya, jadi karakternya itu bisa berlari. Nah, kayak begitu tuh kayak karakter tadi barbarian itu ya, Viking kok barbarian sih. Oke, jadi kalau misalnya kalian itu sudah level tinggi dan kalian itu sudah diincar ya, kalian itu harus segera lari. Pokoknya kalau misalnya kalian itu sudah level tinggi, misalnya level 10 ke atas gitu ya, atau level 5 ke atas, itu kalian harus segera lari dan berlindung di area sendiri ya. Bagusnya itu tetap di sisi ya, walaupun kalian udah besar gitu, tetap kalian tuh harus tetap di sisi sebaiknya gitu ya, jangan langsung ke tengah dulu, karena jangan langsung ke tengah dulu karena agak riskan gitu ya. Kalau misalnya kalian itu langsung ke tengah, itu takutnya ada yang level di atas kalian itu. Kalau misalnya kalian main itu di sebelahnya kalian itu ada kayak bar gitu ya, untuk nunjukin 4 pemain teratas termasuk kita gitu ya, peringkat kita itu bisa di berapapun gitu ya. Cuma yang ditunjukin itu 4 peringkat ke atas itu, dan itu menunjukkan powernya. Tergantung sih, misalnya tuh power 8000 itu sudah masuk ke Thor gitu. Di sini ada nih di
bagian evolution ini ada Thor gitu ya, palu senjatanya, dan itu lumayan panjang dan berbahaya gitu ya. Harus kalian kalau bisa menjauhi itu. Nah, kalau misalnya kalian itu main dan tiba-tiba pas kalian main itu ada orang gitu ya, levelnya itu tiba-tiba tinggi tapi baru summon gitu ya, maksudnya tuh baru muncul tapi tiba-tiba level itu tinggi, berarti maksudnya itu orang itu bermain di HP ya, karena di HP itu ada fitur untuk nonton iklan supaya bisa apa jadi menyelamatkan levelnya ya. Misalnya dia tuh, misalnya kalian tuh sudah mati gitu ya, nah pas mati itu kan kalau di laptop atau di PC gitu ya, kalian itu pasti langsung mati dan udahan gitu ya, langsung ulang lagi dari awal. Tapi kalau misalnya di HP itu ada satu kali kesempatan ya untuk ngulang lagi, jadi levelnya tetap segitu tapi di posisi yang berbeda ya. Nah biasanya itu ngasih posisinya itu yang agak serem ya, misalnya tuh kita udah level tinggi cuma dikasihnya di level tempat orang tinggi ngumpul gitu, jadi langsung mati atau beberapa detik kemudian langsung mati gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian masih kecil terus tiba-tiba muncul gede di sebelah kalian padahal kalian itu nggak ngelihat sebelumnya, itu maksudnya bukan hacker ya, tapi ada juga yang hacker kayak begitu. Apa kalau misalnya kalian main online gitu ya, ada hacker-hacker yang apa yang suka muncul gitu ya. Jadi ya kalian juga harus hati-hati karena ini game penuh hacker ya. Tapi sejauh yang saya tahu, yang pernah saya mainkan saya belum pernah ketemu ya. Jadi kayak tadi itu cepat gitu ya. Apa kalau misalnya kalian ingin evolution cepat gitu, kalian bisa menjalankan trik-trik tadi ya. Yang pertama itu menjauhi level karakter yang sudah tinggi gitu ya, orang-orang yang levelnya sudah tinggi, dan menjaga jarak. Terus kalau misalnya yang trik yang kedua itu kalian itu sebisa mungkin menjauhi di tengah gitu ya, pusat keramaian itu, dan mencari area lalu membunuh yang kecil-kecil gitu yang datang ke arah kalian itu. Lalu yang ketiga itu kalian punya area masing-masing ya. Kalau misalnya kalian menentukan area di bagian pojok kanan atas atau pojok kiri atas, yang pasti harus di pojok, nggak boleh di tengah ya. Kalau di tengah itu tempat mengumpulnya orang-orang, sehingga agak berbahaya kalau misalnya kalian memilih area di situ. Walaupun kalian udah besar ya, kalian bisa diserang gempur-gempur mati-matian sama orang gitu ya. Jadi kalian capek juga mencet-mencetnya gitu, dan akan beresiko kalian langsung cepat matinya. Terus yang terakhir itu kalian itu tetap waspada ya dengan yang kecil ya, karena kalian tuh kalau makin besar itu tadi saya yang udah bilang itu kalian akan lambat gitu, sangat lambat. Kalau udah level maksimal tuh lambat banget. Jadi harus di pojok dan harus hati-hati sama yang kecil gitu ya, karena yang kecil itu lebih cepat dari kalian, dan ada fitur sprint ya. Jadi fitur sprint itu membuat si level yang kecil itu cepet banget geraknya, beneran cepet banget. Kalau misalnya kalian sudah besar dan kalian melihat yang kecil nge-sprint itu cepet banget kelihatannya gitu, padahal biasa aja sebenarnya. Kalau misalnya kalian udah kecil kalian nge-sprint kayak biasa aja, cuma kalau misalnya kalian udah gede terus ada karakter orang gitu ya, karakter orang gitu yang main dan levelnya tuh masih kecil banget, level 1 gitu, terus nge-sprint gitu kayak kenceng banget gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati dan harus fokus, bener-bener fokus ngelihat, nggak boleh kemana-mana kalau bisa ya. Tapi kalau misalkan udah biasa gitu ya udah nggak apa-apa sekilas gitu, tapi benar-benar harus menjaga munculnya, karena suka muncul dari atas, dari sisi manapun ya tiba-tiba muncul gitu. Jadi kalian harus fokus melihat senjata-senjata muncul dari mana. Oke, jadi di sini saya akan mencoba dalam 10 menit ini, 10 menit kemudian saya akan mencoba sejauh mana saya bisa nyampe ya, untuk menggunakan trik-trik yang tadi ya, untuk membuktikan benarkah trik-trik ini bisa membantu kalian dalam bermain game ini gitu. Nah jadi kita langsung aja mulai, dan dengan gaya saya ya mainnya. Saya biasanya agak agresif ya mainnya kalau misalnya masih level kecil, tapi biasanya saya langsung agak langsung nyerang level 5 atau level 4 gitu ya, supaya agak cepet gitu, untuk mengurangi lawan-lawan saya yang ada di level di bawah ya. Karena kalau misalnya kalian bunuh yang kecil-kecil aja tuh cuma naik satu level gitu, jadi agak susah juga. Nah kalau misalnya ada samurai kayak gitu kalian harus hindari ya. Jadi yang ya kalau misalnya kayak gini nih, nah terus kalau misalnya kalau untuk saya ya level setara itu nggak masalah buat saya, maksudnya kalau levelnya masih kecil ya. Kalau misalnya level udah gede itu saya pasti menjauhi kalau yang levelnya udah sama gitu. Nah misalnya kayak gini. Nah terus di sini saya ngasih trik ya, saya mau ngasih trik sedikit aja trik.
kalau misalnya kalian bermain ini, kan di sini ada pedangnya itu ya, ada mata pedangnya. Nah, kalian arahkan mata pedangnya itu ke arah si musuhnya gitu ya. Jadi eh, jadi eh, kalian bisa arahin mata pedangnya itu ke arah musuhnya, jadi kayak menyamping gitu ya, jangan lurus ke depan kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Jadi musuhnya akan agak telat merespon ya, karena harus membelokkan si karakternya dulu nih kayak gini nih. Nah, harus kayak gitu, cuma agak deket gitu kayak gini. Nah, gitu. Jadi kapaknya, nah, ini kan kalau sini kan kapak ya, atau senjata kalian itu harus menghadap si musuhnya gitu ya, supaya apa, bisa kena langsung, karena sekali pencet itu jangkauannya itu cuma setengah ya, kayak gini nih. Sebentar, kayak gini nih, aduh bentar, ada itu ya, ada. Nah, misalnya kayak gini nih, jangkauan cuma setengah. Jadi kalau misalnya kalian nyerang posisi begini, terus posisi kalian itu ada di sebelah kanan ya, kalian tuh begini, harus begini, jadi riskan gitu ya. Nah, kayak tadi itu sebenarnya itu berbahaya, karena musuh bisa aja langsung memencet tombol atau mengklik mouse gitu ya, langsung ngekill kita ya, karena jangkauan pedangnya lebih jauh. Cuma ya kalau misalkan udah terbiasa, silakan saja ya, apa kalau misalnya sudah jago, kalian bisa langsung aja kill aja kalau misalnya udah bisa gitu ya. Nah, jadi kayak gini nih, misalnya saya kasih tahu lagi. Nah, jadi musuh kalian di mana, arahin mata pedangnya ke situ gini. Misalnya musuhnya di sebelah kiri ini, kalian arahin mata pedangnya ke kiri gitu. Jangan dari sini berlawanan dengan musuh kalian gitu. Sehingga apa ya? Jadi nggak usah. Jadi gerakan kalian itu tidak akan lambat dan langsung cepet kayak gini nih. Nah, aduh, nggak kena. Nah, kayak dideketin dikit lah. Nah, kayak gini. Nah, gitu. Jadi jangan jangan menghadap kayak gini gitu, karena itu akan agak berbahaya ya kalau misalnya meluncur kayak gini, tiba-tiba gini terus bawah tiba-tiba set. Nah, gitu kan enak gitu ya. Kalau misalnya kayak dari gini terus tiba-tiba teh dari samping gitu ya, dari, nah kayak gini nih kayak tadi gitu, itu gak enak karena harus muter dulu, karena harus apa, muterin si, apa ya, muterin si ininya, si karakternya harus diputerin terus langsung ngekill, dan itu agak repotin buat kalian ya. Karena gimana ya, karena itu apa ya, karakternya itu kan tadi sudah lumayan gede levelnya, dan eh, gimana ya, jadi kalau misalnya karakter level kalian udah gede itu, walaupun jangkauan senjatanya itu jauh ya, cuma agak berbahaya ya, karena gerakannya yang tadi saya bilang tuh lambat ya. Jadi kalau misalnya refleks belok itu akan lambat gitu ya, tergantung jari kalian ya, apa kemahiran jari kalian itu segimana gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan ini apa, fitur revive ya. Jadi yang saya tadi bilang ini, kenapa apa ada karakter musuh gitu yang nggak usah evolve tapi tiba-tiba summon gitu ya, itu karena menggunakan fitur revive yang ada di aplikasi ya. Kalian bisa dulu game ini tuh di Google Play ya, jadi nggak usah lewat web. Nah, jadi kalau misalnya kalian main gitu ya, terus tiba-tiba tuh muncul karakter yang apa ya, yang muncul tiba-tiba gitu tanpa di apa, tanpa di apa ya, langsung summon terus tiba-tiba level langsung tinggi gitu ya. Jadi itu kan serem gitu ya, tiba-tiba langsung kalian mati weh gitu. Nah, itu kan agak, buat kalian ini kan agak ngeselin gitu ya. Nah, itu bukan bukan hacker gitu ya, tapi itu fitur revive yang dapat dari aplikasi yang di-download dari Google Play Store gitu. Nah, ini dalam waktu singkat gitu ya, sudah nomor 9 ya. Itu kalau misalnya di leaderboard itu di sebelah kiri atas kamera di gameplay saya ini, itu ada leaderboard ya. Nah, saya di situ di keterangan saya nomor 8 ya. Nomor 9. Tadi naik apa turun. Jadi ke nomor 9. Nah, terus yang ditunjukkan itu adalah 4 besar ya. Bentar, fokus dulu bentar. Takutnya ada muncul tiba-tiba. Duh. Ada yang ngejar bentar. Nah, jadi kita ini kalau misalnya posisi udah terpojok kayak gini, kalian harus segera menuju ke ujung apa, si arena ini, karena agak, kalau misalnya kalian paksain terus ke tengah dan kalian ngikil di tengah, nanti kalian bisa diancam sama pemain lain. Tapi biasanya kalau misalnya kalian besar dan pemain kalian ya, pemain yang ngincar kalian itu hampir sama kalian yang besarnya itu,
biasanya pemain lawan itu akan berhati-hati juga gitu ya, akan apa istilahnya itu berkompromi gitu ya, apa ya, jadi agak berhati-hati ya. Nah, hampir aja. Jadi dia ini apa, strategi bagusnya itu kalian begini. Jadi kalian ini mojok begini gitu ya. Nah, posisinya kalian itu harus miring kayak gini nih. Nah, kayak gini. Jadi dari manapun datangnya akan kena ini apa, akan kena si apa, akan kena range-nya dari senjata ini. Jadi akan mati dan mati dan mati gitu ya. Jadi aman di ujung. Nah, kalian tinggal tunggu aja orang datang gitu ya dengan level kecil. Cuma kalau misalnya diem aja kalian nggak akan naik-naik gitu ya. Jadi kalian harus tetap bergerak, tapi di area sekitar sini aja. Misalnya kalian sudah ada yang level kecil, terus kalian pancing untuk ke ujung gitu ya, supaya menjebak kayak, tapi jangan yang gede. Nah kayak gini nih, ini kayak gini. Nah ini ada 3, nah matiin gitu ya kan, terus balik lagi, jangan langsung ngejar yang kecil yang lain lagi karena berbahaya ya. Oke, jadi itu mungkin yang bisa kalian coba gitu ya. Nah dalam waktu 10 menit ini ya, saya sudah sampai level 11 gitu ya. Tadi mati sekali, cuma saya langsung menggunakan fitur revive aja agar bisa mengulang lah kembali gitu ya. Apa jadi tidak jadi apa mati, cuma levelnya nggak ngulang lagi dari level 1 ya, tapi tetap di level yang terakhir kali saya mati gitu. Nah itu tadi di sekitar sini ada karakter yang warna merah tapi sudah mati ya sama orang yang tadi level 4 atau level 5 gitu ya. Nah jadi itu agak berbahaya ya. Nah makanya kalian harus hati-hati kalau main game ini. Dan ingat ya, yang penting itu kalian harus ada di ujung. Nah kayak gini nih, nah ini kayak itu kecil-kecil tuh ngeganggu ya. Jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya ada yang kecil-kecil di sekitar kalian, itu bisa berarti yang kecil-kecil itu sedang mengincar kalian ya. Makanya kalian harus ekstra hati-hati. Nah ini ada dua orang yang ngincar saya ya, di saat yang bersamaan ini bisa membunuh saya langsung ini. Oke, ternyata saya sudah mati ya, gara-gara tadi apa kejebak. Jadi yang terpenting di kalian ini yang pertama itu tadi ngindarin ngindarin pemain yang level besar. Terus yang kedua itu ngindarin apa, bukan menghindar apa, mengambil apa ya, membunuh yang di bawah kalian itu. Cuma kalian harus hati-hati gitu ya, waspada juga. Dan yang ketiga itu kalian punya area sendiri untuk farming istilahnya ya, kalau misalnya bahasa kita itu farming untuk meningkatkan level gitu ya. Dan yang keempat itu jangan apa, menghindar yang sesama, yang level sesama. Kalau misalnya kalian masih pemula atau di level beginner gitu ya, kalian itu eh, lebih baik itu berusaha menghindar yang levelnya sama, walaupun jangkauan senjatanya sama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngekill itu harusnya dari secara teori itu kita akan saling membunuh satu sama lain. Tapi kalau misalnya posisi kalian itu berlawanan dengan posisi musuhnya satu lagi, nah kalian bisa mati gitu ya. Nah terus yang terakhir dan yang penting yang tadi saya bilang itu adalah posisi pedang ya. Kalau misalnya posisi senjata, bukan pedang, senjata. Kalau misalnya musuh kalian ada di arah berlawanan, kalian usahakan arahkan karakter kalian tuh ke kanan ya. Karena kalau misalnya karakter kalian datang musuh udah datang dari atas itu, terus datang ke bawah dengan kecepatan yang kencang gitu ya, dan kecepatan yang cepat gitu. Nah kalian bisa eh, apa ya, membelokkan karakter kalian dan langsung ngekill gitu ya. Karena posisi pedang itu sangat penting ya. Hampir yang gak semua sih, cuma yang biasanya yang sudah level tinggi itu tahu apa, keuntungan sekecil apapun dalam bermain game ini gitu ya. Oke, jadi di video ini sekian, terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.